warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gustian, Pak Roli, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik. Jadi kita ini akan melaksanakan praktik coaching. Jadi Pak Gustian sebagai coach benar? Ya. Dan Pak Roli sebagai coaching? Iya. Kita relax aja, jangan tegang, tarik nafas dulu. Anggap aja percakapan biasa. Yang penting Pak Agustian sebagai coach itu sudah memahami ada 3 kompetensi yang harus dipahami oleh seorang coach. Kira-kira Pak Agustian sudah tahu kompetensi itu? Ya, kompetensi itu adalah pertama kita hadirkan dalam kegiatan tersebut. Pikiran kita dan jiwa kita sehingga kita merasakan ketenangan. Kemudian yang kedua ini adalah mendengarkan aktif. Jadi bagaimana keluhan-keluhan dari coaching tadi kita dengarkan, kemudian kita mencari solusi. Yang ketiga mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot yang seperti apa? Memunculkan hal-hal yang mungkin dapat tidak terpikirkan sebelumnya, sehingga dari coaching itu bisa mendapatkan ide-ide masukan. Pak. Jadi tujuan dari coaching itu sendiri menurut Pak Agus apa? Ya, tujuan dari coaching agar dapat nanti mengembangkan diri dari yang kita coaching tadi. Betul sekali. Oke Pak, Roli sudah siap? Siap. Jadi silakan dilaksanakan prosesnya Pak Agus dan Pak Roli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi selamat datang di ruangan saya. Sudah beberapa hari ini kita melakukan pekerjaan besar. Saya menunjukkan mengenai pendidikan. Di sini saya mendapatkan laporan dari Makin Kurikulum, yaitu Pak Ahmad, di mana beliau memberikan hasil penilaian oleh saya. Ternyata pembelajaran yang Bapak ambil ini utamanya kelas 1 sampai yang KKN. Padahal saya lihat keterangan dan sebagainya sudah melakukan baik dan benar, memberikan diri dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira ada yang mau diceritakan tentang hal itu, Pak? Ya, jadi gini ya, Pak. Sebenarnya saya juga sudah lama ya menyampaikan ini kepada Bapak selaku atasan kami kan terkait dengan permasalahan yang ada khususnya di kelas saya. Jadi begini ya, jadi Pak Gus. Jadi di kelas saya ini Pak Gus, sepertinya siswa itu kurang bersemangat ketika saya melakukan pembelajaran. Nah, dampaknya itu terhadap KKN banyak yang tidak tuntas ketika melakukan penilaian harian. Jadi kira-kira hal yang kita lakukan tadi terkait dengan bagaimana bisa meningkatkan KKN siswa utamanya siswa karena ada beberapa yang kemudian bisa bicarakan. Kira-kira dari Pak Roli ini hal yang apa yang akan kita tuju dalam bicarakan? Jadi tujuan dari pada hari ini dengan sharing seperti ini saya ada solusi terhadap permasalahan yang saya alami khususnya di kelas saya, yang mana siswanya kurang semangat, kurang beradaptasi, kurang antusias dalam pembelajaran, yang berimbas terhadap tidak tercapainya KKN yang secara kelasnya. Kira-kira menurut Pak Roli untuk mencapai hal itu atau memperbaiki hal itu apa yang kira-kira kita harus bisa koordinasikan dari? Mungkin kita bicara penyebabnya dulu ya. Penyebabnya itu mungkin saya terlalu menonton dalam kegiatan pembelajaran, tidak menggunakan media yang variatif. Nah, selama saya menggunakan medianya hanya alat Pak. Misalnya saya menggunakan buku aja, guru, dan juga saya selingi dengan mencatat materi di papan tulis. Mungkin itu satu penyebab sehingga siswa saya kurang antusias, kurang tertarik ketika dalam pembelajaran. Nah, dengan ini apakah bisa ya Pak Gus ya? Saya menggunakan media lain yang lebih interaktif ataupun menggunakan PPT misalnya, atau dalam bentuk video pembelajaran yang bisa diselingi dengan kuis
untuk memotivasi siswa saya ketika dalam pembelajaran. Menurut kamu sih bagaimana? Memang Pak Roli ini mengajar di kelas 6 ya? Iya, kelas 5 Pak. Kelas 5 ya? Iya, kelas 5 ya? Ya, mungkin untuk kelas 5 untuk penggunaan seperti itu sudah mulai harus ditingkatkan. Dalam artian media pembelajaran yang bersifat interaktif. Karena mungkin anak ini kan sudah mulai ada titik bosan, Pak. Ketika dari kelas 1 sampai dari kelas 4 dia menggunakan hal yang sama terus, mungkin di kelas 5 ini dia ada kebosanan tentang pembelajaran yang kita lakukan. Nah, mungkin dengan media pembelajaran yang kita sebutkan tadi, mungkin bisa memudahkan anak seperti yang PPT, kuis dan sebagainya. Bagus sekali. Nah, mungkin di awal juga perlu ditambahkan SPG untuk brainstorming anak itu agar kemudian dia masuk dalam kesadaran pembelajaran. Kemudian ditambahkan pada kegiatan bimbingan nanti penggunaan PPT dan kolaborasi anak. Nah, sekali berarti kita bisa mengenai titik ya Pak ya? Bisa menarik minat siswa, motivasi siswa kita dalam ya, kalau Bapak boleh memberikan masukan atau ide itu, dulu sebelum Bapak juga dalam posisi seperti ini, saya juga pernah jadi seorang guru sangat lama sekali, hampir 10 tahun sebagai seorang guru. Di situ Bapak memberikan itu belajar yang kontekstual. Anak ini kan anak yang suka melakukan sesuatu dengan secara langsung seperti itu. yang konkret gitu ya. Konkret seperti itu. Seperti dalam menghitung, mungkin kita bisa menggunakan media konkret seperti apa, kemudian dalam rupa, mungkin kita bisa menghitung ke anak. Dalam artian itu mungkin langsung bisa ke lapangan. Sehingga anak ini selain jalan kelas, anak SD ini sifatnya bergerak, bergerak bermain seperti itu. Sehingga mungkin ketika kita belajar di luar lapangan, mungkin anak itu lebih mudah masuk dalam belajar. Kita bisa memanfaatkan fasilitas yang di lingkungan sekolah kita, Pak. Bisa. Walaupun nanti soal fasilitas itu, nah, apa yang difasilitasikan kita ini seperti sekolah, nanti Bapak masukkan saja apa hal yang ingin Bapak dapatkan atau inginkan dari pembelajaran Bapak itu. Nanti saya coba masukkan ke dalam bos atau ke dalam lain, sehingga kita bisa memfasilitasi. Karena bagian itu untuk kegiatan. Berarti kalau ini saya begini Pak, kalau terkait dengan pembelajaran mungkin fasilitas seperti kemudian ada info juga, karena kalau kita mengambil PT dengan pembelajaran, maksudnya pasti kita media tersebut. Ya, kita untuk bagaimana bisa nggak Pak untuk difasilitasi? Memang benar untuk PPT dalam artian untuk bagus, mungkin sekolah kita belum secara maksimal. Tapi tahun ini kita akan mengadakan itu karena kemudian ada permintaan dari guru-guru juga untuk penambahan dalam rapat RKTU rencana kerja tahunan. Mungkin bisa kalau untuk Pak Oli menguatkan dulu belajaran itu bisa kami semua. Terima kasih yang bisa disampaikan. Kira-kira apa yang bisa kita sebutkan dari kegiatan pembelajaran ini? Ya, sebetulnya sini Pak, karena berkaitan dengan kurangnya motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran menurut saya, mungkin selama ini saya belum bisa mengembangkan media-media yang relevan, yang interaktif, sehingga tidak menarik minat siswa untuk dalam pembelajaran. Kedepannya saya akan mungkin lebih mengembangkan dari pembelajaran, medianya yang aktif, dengan variasi kan, dengan pemanfaatan juga seperti yang dikatakan tadi untuk memperbaiki pembelajaran saya ke depan. Mudah-mudahan berimbas terhadap pendataan, tetapi kepercayaan dari kriteria tentang khususnya dari kelas saya pada saat pelaksanaan penilaian harian. Benar sekali, yang kita cocokkan ini, dan saya sebagai kepala sekolah dalam itu kita akan pos-pos yang Bapak minta itu juga bukan Pak, karena guru itu juga membutuhkan itu sebagai penguatan dari itu. Jadi saya alokasikan dalam pos dan yang lain sehingga bisa memfasilitasi itu. Karena memang benar kita hanya guru yang salah, mungkin ada potensi kekurangan betul tadi Pak. Jadi saya juga belajar dari obrolan kita tadi. Terima kasih atas penyampaiannya, respon Bapak dan waktu Bapak juga pada hari ini sudah mendengarkan sedikit permasalahan atau hambatan yang terjadi di kelas saya itu menyebabkan dari komunikasi. Terima kasih Pak. Ya. Selamat.
Alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya. Nah, untuk Pak Agustian sebagai seorang coach, saya ingin menanyakan kepada Pak Agustian dan juga sebagai bahan refleksi untuk Pak Agustian, apakah ketiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu sudah Bapak penuhi di percakapan coaching kita tadi? Ya, mungkin dalam pemahaman saya terkait dengan tiga kompetensi yang telah kita lakukan tadi, pertama saya sebagai coach dan Pak Ali sebagai coaching tadi, mungkin ada beberapa yang sudah tercapai dan ada beberapa yang belum sangat tercapai. Yang sudah tercapai mungkin pada satu pertanyaan adalah terkait dengan kehadiran saya dalam kegiatan tersebut, ya. Kemudian menggali pertanyaan terhadap coaching terkait dengan apa yang jadi masalah beliau. Kemudian mungkin yang belum sangat tercapai itu ada pada kegiatan bagaimana saya menggali atau mendengarkan secara aktif terkait dengan masalah-masalah yang coaching ceritakan kepada saya, seperti itu mungkin. Jadi Pak Agustian merasa belum mendengarkan secara aktif dari segi hal yang mana? Karena tadi harusnya kalau mendengar secara aktif itu seorang coach itu harus lebih banyak mendengar, begitu kan? Nah, ternyata di prosesnya Pak Agustian tadi seperti yang saya amati, benar kata Pak Agustian, masih kurang di situ karena antara coach sama si coachnya itu yang lebih banyak berbicara sepertinya coachnya, Bu. Seperti itu nggak perasaan dari Pak Agustian atau saya salah? Ya mungkin seperti itu. Okay. Yang mungkin saya banyak menceritakan hal-hal yang saya alami dalam kegiatan coaching hari ini, belum banyak mendengarkan masalah dari coaching yang dilakukan pada saya. Okay. Jadi untuk menceritakan dalam proses coaching, untuk menceritakan pengalaman kita itu nggak salah, benar seperti itu, tetapi sebaiknya nanti ke depan Pak Agustian menggunakan pengalaman Pak Agustian itu hanya sedikit saja sebagai pemancing saja, nanti selanjutnya diserahkan kembali ke Pak Roli seperti itu. Oke, sudah ada yang mau disampaikan Pak Roli selaku coaching? Sudah. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, selesai sudah kegiatan praktik coaching kita hari ini. Semoga rekan-rekan sekalian yang menonton kegiatan praktik hari ini bisa mengambil manfaatnya dari proses coaching yang dilakukan, kemudian dari refleksi yang Pak Agustian lakukan sebagai seorang coach. Demikian dari kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.